Soundbites of the Week kali ini bertema mulutmu, harimaumu. Pekan ini gaduh akibat pernyataan mantan utusan khusus presiden atau UKP bidang kerukunan beragama dan juga sarana keagamaan. Mantan utusan ini berkata kasar terhadap seorang penjual es teh. Dilakukan saat ia sedang berdakwah. Ironi tentunya ya, berdakwah tapi mengolok-olok dengan kata kasar. Miftah Maulana Habibur Rahman yang pekan ini membuat ribut karena mulutmu harimaumu. Tapi setelah itu memang pria yang disapa Gus Miftah ini sudah meminta maaf dan berujung mengundurkan diri. Kita dengarkan ya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya siapapun orangnya, apapun alasannya, bagaimanapun gayanya dalam berkomunikasi, apalagi dalam berdakwah, mengolok-ngolok dengan kata kasar, apalagi tadi ya sambil berdakwah di depan publik pula, kesannya merendahkan, tidak pernah dapat dibenarkan. Nah, karena ulahnya ini kemudian setelah kejadian tersebut, salah satu juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Adita Irawati yang sebenarnya tujuan awalnya mau mengklarifikasi pernyataannya Gus Miftah ini justru berujung Adita Irawati lah, Ibu Adita lah yang kemudian meminta maaf lagi. Kenapa ya kira-kira? Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Ini juga sebuah ironi lagi ya. Tadi ironi berdakwah dengan kata kasar, kemudian ini ironi juga karena juru bicara kantor komunikasi kepresidenan justru terjerembab karena komunikasinya. Nah, maksud baik ini memang akan salah ya. Kalau kita punya maksud baik, kemudian cara penyampaiannya tidak tepat, yang diterima akhirnya tidak baik. Nah, presiden kita juga sudah berkomentar ternyata tentang gaduh yang terjadi pada pekan ini. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Selalu ada pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah peristiwa, dari setiap peristiwa. Nah, kalau yang ini bisa menjadi contoh
untuk semua pejabat negara ini, baik di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, para anggota dewan, ataupun lembaga yudikatif, para penegak hukum. Kalau salah, akui, kemudian minta maaf. Kalau perlu, mundur dari jabatannya. Kenapa? Karena tadi kata Presiden, sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas. Nggak harus selalu viral dulu kan ya, baru bertanggung jawab. Informasi lainnya mengenai emak-emak di